Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat GPD ITBRS Bogor. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita dengarkan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih karena kebaikan Tuhan yang telah menolong memimpin kami hingga pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu.
Tuhan berfirman engkau Tuhan melalui bibir hamba-Mu. Urapi firman dengan urapan Roh Kudus-Mu. Dan urapi setiap hati pikiran pendengaran kami yang mendengarkan firman-Mu. Agar semua kami dapat mendengar firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Berfirmanlah engkau Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang temanya God became man, artinya Allah yang menjadi manusia. Dan ayat pokok yang diberikan kepada kita yaitu terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitulah caranya Allah datang ke dunia ini menjadi manusia supaya kita orang percaya dapat diselamatkan. Dengan penebusan Tuhan Yesus kepada kita melalui salib Golgota sehingga kita diselamatkan saudara-saudara. Begitulah saudaraku, kita yang dikasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa Tuhan itu juru selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Dia akan mengampuni segala dosa dan salah kita. Kita kan sudah penuh dengan dosa, tapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan datang ke dunia ini menjadi manusia sehingga dia menebus segala dosa dan kesalahan kita. Karena kita sudah banyak berdosa di dunia ini. Kalau dulu, jadi bukan seperti dulu lagi bahwa kalau kita dulu samakan dengan manusia Allah seperti yang terdapat dalam Kejadian ya, bahwa Allah itu satu gambar dan satu rupa dengan kita. Tapi sekarang dengan dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita tidak sama lagi. Maka saudara-saudara, Allah datang ke dunia. Mengapa Allah harus turun ke dunia mengambil rupa sama seperti kita manusia? Karena manusia telah diperingatkan berulang-ulang kali melalui firman Tuhan, melalui bermacam-macam peristiwa untuk menyadarkan manusia akan dosa dan kematian kekal akibat perbuatan dosa. Keadaan manusia yang semakin rusak sehingga tidak lagi memiliki kemiripan atau keserupaan dengan Allah. Tidak sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 26, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Karena kasih Allah kepada manusia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dikatakan dalam kitab suci kita Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana respon kita atas perbuatan Allah yang kepada kita dianugerahkan, anugerah yang diberikan kita terima, yaitu dengan diberikannya Yesus Kristus juru selamat kita. Apa yang kita respon? Kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikannya kepada Yesus Kristus. Melakukan hidup dengan benar dan baik seperti hidup Yesus Kristus. Melakukan teladan seperti teladan Kristus di dalam hidup ini. Seperti berbuat baik, berbagi, memberi, dan saling mengasihi. Melakukan ketaatan dalam iman dan kepercayaan sama seperti Kristus telah taat kepada Allah Bapa. Jadi taat dalam ibadah, membaca firman Tuhan, doa dan penyembahan kita. Kita harus taat agar kita diberkati oleh Tuhan. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk bersaksi dan menjadikan segala bangsa menjadi murid Kristus.
Dan itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita telah ditebus dengan kedatangan Allah ke dunia menjadi manusia, dan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita. Itulah yang kita syukuri kepada Tuhan pada pagi hari ini. Maka biarlah semua saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini mendapat berkat daripada Tuhan melalui firman Tuhan ini, supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dapat melakukan kehendak Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Engkau telah datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa dan salah kami. Oleh kasih-Mu, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, itu Yesus Kristus, untuk menebus kami semua orang percaya, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang menjadi doa kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan aktivitas. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.